Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, ini boleh saya bertanya kepada ahli agama di sini ya? Enggak ada buset ahli agama. Islam Kristen, Bang. Waduh. Ini agama Islam ya intinya. Saya butuh pencerahan terutama kepada Bang Zuma. Saya memiliki pertanyaan yang selalu menghantui saya. Mohon pencerahannya agar saya mungkin bisa merubah apa yang saya pikirkan selama ini yang menghantui saya. Boleh diizinkan, Bang? Iya, ya. Agama apa ini? Saya Islam, Bang. Saya Islam. Ini pertanyaan berkaitan dengan orang tua, Bang. Ibu. Tapi kok noise sih? Bang, noise bang, bisa dibagusin dikit. Sekarang gimana, Bang? Oke, aman. Iya, ya. Udah. Ini, Bang. Saya kecil lahir, saya ditinggal orang tua, cerai. Terus mereka pisah, dan mereka menikah lagi masing-masing. Lalu saya ikut seorang nenek dari bapak. Lalu selama besar saya sudah mungkin kelas umur 17 tahun, saya baru yang nemukan namanya ibu dan itu bapak. Bapak saya di Lampung, saya coba pengen mencari, ketemu, dan akhirnya saya mencoba untuk hidup bareng mereka. Yang saya dapat akhirnya tertindas sama ibu tiri dan gitu, dan sebaliknya sama ibu pun seperti itu, ibaratnya seperti itu. Lalu saya dekat mereka itu saya nggak memiliki getaran bahwa itu ibu saya, bahwa itu bapak saya. Gitu loh. Saya mencoba, ini loh ibu saya, ini loh bapak saya. Tapi dalam hati menolak itu gitu loh, Pak. Lalu dosa besar apakah saya tidak memiliki rasa seperti itu gitu loh. Harus apa yang saya perbuat gitu loh. Saya kayak merasa hati saya itu menolak bahwa itu ibu saya. Saya bukan karena benci, saya nggak benci mereka. Tapi saya nggak dapat getaran bahwa itu ibu saya, bahwa itu bapak saya. Itu, Bang. Selama ini saya belum pernah bertanya ke siapapun. Mungkin ada pencerahan dari Bang Zuma terutama ya. Apa yang saya harus lakukan dan dosa apa yang apakah saya dosa besar? Saya tidak merasa bisa menganggap bahwa itu ibu saya dan bapak saya. Mohon pencerahannya, Bang Zuma. Iya, jadi hal ini terjadi mungkin karena ada sesuatu gitu ya. Perpisahan maksud saya. Tidak dibesarin sama mereka. Atau gimana ini, Bang? Iya, Bang. Jadi saya ketika lahir, saya baru berapa bulan saya ditinggal cerai sama orang tua. Lalu orang tua saya itu pisah, bapak saya ke Lampung, ibu saya tetap di Solo. Lalu mereka menikah lagi, masing-masing punya istri dan punya suami, orang tua saya. Ketika saya sudah besar, saya ingin tahu dong wajah orang tua saya seperti apa. Lalu saya menemui ibu saya. Saya mencoba ikut, tapi saya nggak betah dengan ya perilaku atau pokoknya nggak nyaman lah ikut mereka. Dan saya merasa saya itu nggak bisa menerima bahwa itu ibu saya gitu loh. Bahwa kenyataan sebenarnya itu ibu saya, tapi hati saya ini tidak memiliki bukan ibuku gitu loh, Bang. Dan itu pun terjadi sama bapak saya juga seperti itu sama. Nah, lalu dosa besarkah saya punya perasaan seperti itu, hingga itu yang selalu menghantui saya. Dan sebaliknya mereka sama saya itu saya itu bukan anaknya. Kalau saya tangkap tuh perasaannya seperti itu. Itu yang saya maksud, Bang Zuma. Iya, jadi kalau saya melihat ya keadaan yang membuat saudara mengalami hal seperti itu. Tapi sebagai orang yang memahami tentang bagaimana seharusnya bakti seorang anak kepada orang tua, maka sedikit demi sedikit belajarlah untuk menerima keadaan. Begitu juga termasuk kekurangan mereka. Kenapa begini? Karena di dalam Al-Quran itu ya jelas sekali kepada ibu, ayah yang beda keyakinan dengan kita saja,
perintahnya jelas. Wala tuti'huma wasahibuhuma fid dunya ma'rufan. Perlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, akhlak yang baik. Nah, kalau dalam hati tidak bisa menerima itu wajar, karena mungkin dibesarkan bukan oleh mereka, kemudian pada saat bayi ditinggal cerai dan seterusnya, itu wajar. Tapi cobalah untuk kemudian berdamai dengan keadaan, karena bakti kita terhadap orang tua itulah yang kemudian nanti bisa jadi penghapus dosa-dosa mereka, juga demikian sebaliknya. Karena Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, kepada orang tua yang beda keyakinan saja kita harus berlaku baik terhadap mereka, ma'rufan fid dunya. Nah, ini yang ingin saya katakan. Apalagi kalau memang satu keyakinan, artinya jangan tanamkan kebencian terhadap mereka, tapi tanamkan kasih sayang. Kalau mereka kemudian ada keadaan yang membuat hati mereka kaku, keras dan seterusnya, ya mungkin karena faktor itu. Nah, kita ini sebagai anak yang punya kesempatan untuk belajar, ya segeralah kemudian untuk mengambil tindakan memperbaiki jiwa, perasaan, sikap terhadap mereka, karena mereka adalah orang tua kita. Seperti itu, Bang. Boleh nambahin sedikit ya? Ya, silakan. Jadi begini, di dalam Islam itu untuk memutuskan sesuatu itu tidak bisa serta-merta ya. Harus dilihat dulu apa yang melatar belakangi. Dilihat latar belakangnya itu seperti apa. Hal ini pernah terjadi, dikisahkan pada waktu zamannya pemerintahan Umar bin Khattab. Ada seorang anak itu yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Nah, kemudian diselidikilah oleh Umar. Ternyata yang menyebabkan anak itu durhaka karena tidak mendapat didikan dengan baik dari orang tuanya. Ya. Nah, akhirnya apa? Justru orang tuanya ini yang disalahkan oleh Umar. Karena kamu tidak mendidik dengan baik terhadap anaknya. Nah, kita sebagai anak ya, bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang mungkin tidak peduli dengan kita? Sikap kita tetap harus berbakti. Ya, walaupun di dalam hati kita itu ada kedongkolan, ada ketidaksukaan, tapi kewajiban kita sebagai anak tetap harus berbakti kepada orang tua. Mengenai dosa orang tua itu urusannya orang tua dengan Allah. Ketika dia zalim, ya tidak bertanggung jawab terhadap anaknya, itu urusan orang tua, dosa orang tua dengan Allah. Ya, bukan urusan Anda. Jadi kewajiban Anda tetap harus berbakti. Kalau Anda saat ini belum bisa menerima keadaan orang tua Anda, yaitu paksa hati Anda terus untuk berbuat baik. Ya, terus insya Allah kalau itu Anda lakukan, lama-lama akan hilang rasa ketidaksukaan itu. Begitu Bang ya. Apakah rasa ketidaksukaan itu dosa besar? Tidak. Nah, tidak. Kenapa? Karena itu ada sebabnya orang tua Anda tidak peduli dengan Anda. Ya, tapi jangan sampai di dalam hati Anda itu frontal, menolak. Kamu bukan ibuku, saya tidak mau mengakui kamu ibuku. Tidak bisa seperti itu. Biarkan hati Anda merasakan seperti itu, tapi lawan dengan cara apa? Berbakti, terus berbakti kepada orang tua. Begitu Bang. Iya. Gini Bang, oke, saya paham tadi beberapa penjelasan dari Bang Zuma dan Bang yang barusan saya udah tangkap. Saya tidak bisa, bukannya saya nggak menerima Bang. Kalau saya dalam hati menerima, cuma gimana ya, dalam lisan mata saya itu bisa menerima Bang. Cuman getaran hati saya ketika saya sama beliau itu, jadi kok saya merasa itu nggak ada getaran, ini loh ibuku gitu loh Bang. Kalau dalam hati saya sebenarnya menerima apapun perlakuan dia, tetap dia ibu saya. Saya nggak, dalam pelajaran Islam itu saya nggak bisa menghilangkan ibu. Tanpa dia saya nggak mungkin lahir, nggak mungkin ada. Saya bisa. Tidak dosa Bang. Tidak dosa itu. Nah itu yang selalu menghantuin saya. Bahkan saya itu nggak bisa menunjukkan bakti saya kepada beliau karena saya juga jauh kan. Apa yang saya harus buktikan? Kalau saya mau memberi materi itu, apakah itu suatu bukti bahwa saya berbakti? Kan mungkin juga enggak kan. Atau mungkin juga salah satu contohnya itu.
Makanya Ya, ya itulah ya bang yang selalu menghantuin saya. Apakah selama ini perbuatan saya kurang, akhirnya saya kurang perhatian sama beliau, kurang pendekatan atau kurang berusaha memaksa untuk mendekat, akhirnya berdampak juga ke kehidupan saya gitu loh. Saya jujur saya seorang musisi amatir lah ya, saya pecinta musik, penyanyi yang saya mencari nafkah dengan bernyanyi, berjual suara. Apakah saya nggak sukses tuh karena saya punya perasaan seperti itu ke orang tua saya atau bagaimana? Nah itu yang selalu mengantuin saya gitu loh, Kak. Makanya itu saya butuh pencerahan gitu. Selama ini saya jujur sholat masih jarang, ngaji pun apalagi. Saya habiskan waktu hanya untuk mencari nafkah. Gitu. Jadi bukan nggak menerima, saya menerima dia itu ibu saya tahu. Dan saya tahu bahwa saya dosa besar kalau nggak mengakuin itu ibu saya sebenarnya. Cuman hati ini gitu loh, hati ini tuh. Iya. Nah, gimana saya susah mengungkapkan bang, gimana ya kok kayak gimana gitu loh bang. Kalau ketika saya ya biasa-biasa aja, asing gitu loh, kayak gitu-gitu, ngerti lah. Itu bang bener banget. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi aku ini nambahin. Jadi dalam Al-Quran tuh beberapa kali Allah mengulang ya, berbuat baiklah kepada orang tuamu gitu. Itu ada di, aku cek percek, Al-An'am ayat 151, An-Nisa ayat 36, Al-Baqarah ayat 83, Al-Isra ayat 23, terakhir Luqman ayat 14 itu. Allah selalu memerintahkan kaum muslimin itu untuk berbuat baik kepada orang tua. Dan Allah itu enggak apa ya, enggak membagi-bagi orang tua yang seperti apa. Jadi selama itu orang tua sah, lahir dari rahimnya dan juga benihnya, ya itu orang tua. Ya berbuat baiklah. Berbuat baik itu apa? Bukan perasaan, tapi outputnya. Ya, jadi fokusnya ke situ, akhi. Soal perasaan itu urusan nanti. Selama tidak ada perasaan membenci atau perasaan ingin menyakiti, aku rasa aman. Nah, tinggal kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik itu kan bisa di dalam pribadi aku baginya 3. Waktu, tenaga, finansial. Yang bisa yang mana dari 3 ini? Itulah kasih. Oh iya. Oke. Mantap. Ya. Oke cukup paham bang. Cakep. Ya udah, pinjam dulu 500 ada nggak? Oke, terima kasih pencerahannya. Ya bang, ya kita khawatir bang, tetap berbakti bang. Ya istighfar bang ya, kalau ada rasa ketidaksukaan sama orang tua istighfar, itu caranya. Insya Allah bang. Insya Allah bang. Sholat aman ya, jalan ya, sholat 5 waktu. Jujur masih jarang bang. Oke. Nah, itu Ya itu di itu. Sholatnya dibenerin juga bang. Insya Allah ya, Insya Allah diperbaiki. Iya, Hanya amin. bisa. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih pencerahannya, pejuang kebaikan ya. Terima kasih Mas. pencerahannya, semoga menjadi lebih baik untuk saya setelah ini. Insya Allah ya. Terima kasih. Wa'iyyakum. Kita selalu semangat untuk memberikan kebenaran lah, menyampaikan kebenaran. Terima kasih abangku semuanya ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.